karena dia jatuh seperti ini, dia ngadep ke atas, itu ada pocong. Sosok pocong ini, dia ini ngintip sambil bersuara. Orang tua ini ngesot sambil bilang, Le, tolong pijetono ambale. Jadi pocong ini dengan mata yang merah, tinggi 2 meter, sambil melihat ke arah bawah dan bersuara seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, senang sekali akhirnya saya bisa kembali ke sini menceritakan kembali kisah-kisah horor dan kisah-kisah mistis yang dikirim oleh Sobat Kembara sekalian. Kisah kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Yusuf. Dia ini asalnya dari Jawa Timur, menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami kakaknya di tahun 1987. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum juga subscribe, yuk subscribe sekarang juga untuk mendukung kami agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di channel Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi sebelum kita masuk ke cerita yang mau tak ceritakan, aku pengen cerita sedikit tentang pengalaman pada saat aku masih di kampus itu. Jadi dulu ada satu teman, jadi dulu di kampus ini kan kami sering tidur bareng di sana, tidur di satu sekretariat, dan itu banyak yang tidur di sana. Nah, kebetulan kami ini punya satu tim atau orang-orang yang biasa tidur di kampus, dan salah satu temanku itu kita panggil namanya Tommy. Tommy ini memang sering kali tidur di kampus juga, dan berhari-hari juga sampai berminggu-minggu tidur di kampus. Dan pada satu ketika itu, ada satu hari Tommy ini memutuskan untuk pulang, karena 2 hari sebelum pulang ini Tommy ditelepon terus oleh ibunya, karena bapaknya yang berprofesi sebagai pelaut itu akan pulang ke rumahnya. Jadi Tommy ini tinggal di satu desa, kita sebut namanya Desa B, yang kita samarkan nama desanya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Jadi nama desanya ini Desa B. Waktu itu Tommy memutuskan untuk pulang dan dia pamit ke teman-teman. Malam itu memang banyak yang kecewa, termasuk aku sendiri, karena malam itu sebenarnya ada acara kampus yang diharuskan kita ini membuat sebuah prakarya untuk keesokan harinya. Jadi teman-teman sudah ngumpul di situ, sedangkan Tommy ini pamit untuk pulang ke desanya. Jadi jarak desa Tommy dari kampus itu menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam lah. Waktu itu Tommy pamit pulang, mau nggak mau kita harus merelakan Tommy pulang. Tommy pulang sekitar jam 9 malam menuju ke desanya, ya kita langsung bergegas untuk melanjutkan kegiatan kita waktu itu. Jadi kita sibuk waktu itu, dan nggak terasa waktu itu sekitar jam 12:30 dini hari. Nah, kita semua itu ngelihat Tommy ini balik ke kampus, terus ya kita senang sebagai teman, loh Tommy balik, Tom kok balik Tom gitu. Ternyata Tommy ini diem, nggak ngomong apa-apa. Terus karena waktu itu kita lagi break, kita lagi makan nasi goreng, makan dulu Tom. Nah, Tommy ini makan seperti orang yang nggak selera makan, dia makan gitu. Terus ada temen yang nanya, loh Tom, kamu kenapa kok balik? Katanya pulang ke desa nggak jadi. Nah, Tommy ini cuman diem makan, nanti tak ceritain lah. Jadi Tommy ini makan dengan
kondisi yang lesu. Padahal biasanya Tommy ini orangnya yang ceria sekali. Nggak lama setelah makan itu, kami lanjutkan kegiatannya dan ada yang ngopi, ada yang nyantai di situ. Nah, Tommy ini kemudian cerita ke salah satu orang temannya. Waktu itu salah satu orang temannya ini manggil kita. Tommy mau cerita, Tommy mau cerita. Lah, kita ngumpul semua. Ternyata disitulah Tommy cerita. Pas waktu jam 9 malam, Tommy pulang menuju ke desanya. Jadi desanya Tommy ini masih relatif sepi karena jauh dari perkotaan dan harus melewati satu sungai, menyeberang sungai di situ. Jadi pertama kali Tommy ini nyampe di satu jembatan, biasanya di situ ada warung kopi yang masih buka di situ, ada warung kopi yang biasanya anak-anak muda masih nongkrong di situ, dan biasanya ada orang yang mancing sampai tengah malam. Tapi malam itu tiba-tiba suasana ini sepi. Nah, awalnya Tommy ini curiga juga, kok suasana desaku ini kok sepi, nggak seperti biasanya. Tapi karena Tommy ini sudah lama nggak pulang, hampir 2 minggu nggak pulang ke rumah, jadi Tommy ini nggak tahu apa yang sedang terjadi di desanya. Apalagi penerangan di desanya Tommy ini pada waktu itu sangat minim sekali, hanya beberapa lampu jalan yang ada di situ. Begitu melewati jembatan, nah Tommy ini harus melewati 2 buah makam kembar. Nah, 2 buah makam kembar ini sebenarnya nggak terkenal angker. Tapi entah kenapa pada malam itu Tommy ini ngerasa merinding sekali. Karena Tommy ini naik motor, dia ini pas waktu mau ngelewati makam kembar, perasaannya ini sudah nggak karu-karuan, bener-bener nggak nyaman dan nggak enak sekali. Apalagi situasi ini sepi. Dan begitu mendekati makam, karena dia ini naik motor pelan-pelan, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada bayangan putih dan dia ini seperti disenggol, sampai jatuh waktu itu. Jadi benar-benar Tommy ini ngerasa ada gesekan di situ, seperti ada warna putih yang dia ingat itu warna putih yang benar-benar nyenggol dia dan sepeda motornya dan kerasa banget. Begitu Tommy ini jatuh, sempat dia ini agak kaget awalnya, terus begitu dia ngadep ke atas, karena dia jatuh seperti ini, dia ngadep ke atas, itu ada pocong. Sosok pocong ini, dia ini ngintip sambil bersuara. Nah, karena Tommy pada waktu itu dengan posisi yang pocong ini seperti melihat ke arah Tommy, langsung Tommy ini bangun dan langsung mengendarai motornya, di starter lagi, nggak jadi balik pulang. Karena dari makam menuju ke rumah Tommy ini masih agak lumayan jauh. Jadi Tommy ini balik, melewati jembatan lagi dan balik ke kampus. Nah, disitulah Tommy cerita bahwa dia baru ketemu dengan sosok pocong yang selama ini Tommy ini belum pernah ketemu dengan sosok yang seperti ini, apalagi sosok pocong ini. Jadi malam itu Tommy itu shock, benar-benar shock. Nah, teman-teman ini yang dengerin waktu itu mendengarkan cerita Tommy ini juga benar-benar melongo. Dan aktivitas yang kami lakukan malam itu tiba-tiba dihentikan dan kita memilih untuk tidur karena baru aja dengar cerita Tommy itu. Nah, cerita yang akan tak ceritakan ini kebetulan sekali desanya sama persis dengan desa yang ditinggali Tommy. Jadi nama desanya Desa B dan ceritanya persis terornya adalah teror pocong. Jadi cerita ini dikirim oleh sobat kembara, namanya Yusuf. Yusuf ini juga berasal dari kota B ini di Jawa Timur. Jadi Yusuf ini cerita dulu di sekitaran tahun 87. Waktu itu desanya sangat sepi sekali dan minim sekali penerangan. Jadi kami bisa membayangkan, aku bisa membayangkan waktu Tommy masih zaman-zaman kuliah itu, desanya ini memang benar-benar masih minim penerangan, apalagi di sekitaran tahun 87, seperti yang diceritakan oleh Yusuf ini. Jadi Yusuf ini cerita dulu, waktu dia masih kecil, dia ini pernah dapat cerita dari bapaknya, karena waktu itu kakaknya Yusuf ini sudah menginjak bangku SD kelas 6. Waktu itu Yusuf masih kecil, jadi belum ingat persis kejadian ini. Dan Yusuf ini diceritain oleh bapaknya. Waktu itu kakaknya Yusuf punya kakak, kita sebut namanya Yani. Kakaknya ini laki-laki atau cowok ya. Jadi aktivitas kakaknya Yusuf ini dan teman-temannya ini selalu ngaji. Jadi setelah maghrib itu kakaknya berangkat menuju ke musola di dekat rumah.
Sebenarnya jarak musola ini dengan rumahnya itu nggak seberapa jauh, tapi karena harus melintasi kampung, jadi harus muter. Ini butuh waktu sekitar setengah jam. Nah, kadang-kadang Yani ini naik sepeda, kadang-kadang jalan dengan temennya. Nah, tapi ada satu jalan, seperti kalau orang Jawa menyebutnya ini lompongan. Jadi kita bisa istilahnya mbobol. Kita bisa lewat jalan-jalan tikus menuju ke musola itu. Nggak sampai 10 menit kita sudah sampai musola itu. Nah, Yani dan teman-teman ini lebih suka lewat jalan tikus ini, melewati gang-gang dan rumah-rumah kosong. Nah, ada yang mereka takuti pada waktu itu. Ada satu rumah, kita sebut nama nenek ini namanya Mbak Jona. Nah, nenek ini tinggal sendiri di sana, dan setiap kali mau ngaji, Yani dan teman-teman ini harus melewati rumah Mbak Jona itu. Rumahnya ini sepi sekali, dan Mbak Jona ini biasanya ada di depan rumah. Tapi nggak tahu kenapa pada waktu itu Yani dan keempat orang temannya yang mau berangkat ngaji setelah maghrib itu, pas mereka ngelewati rumah Mbak Jona, di situ ada sumur tua. Dan pada saat mereka ini jalan pelan menuju ke depan, ini dari arah samping sumur itu, mereka semua ini ngelihat ada sosok tua dengan rambut yang putih sekali sampai rambutnya ini menjulur ke lantai dan seperti ngesot. Orang tua ini ngesot sambil bilang, Le, tolong pijet tono ambale. Nah, semua ini lari akhirnya. Lari ke birit-birit sampai kemudian setiap hari ini anak-anak yang berangkat ke musola itu semakin berkurang karena mereka lebih memilih untuk diantar oleh orang tuanya muter kampung menuju ke musola. Jadi mereka lebih milih jauh sedikit daripada ngelewati rumah Mbak Jona itu. Nah, pada waktu itu Yani dan teman-temannya ini tinggal 3 orang. Jadi Yani dan 2 orang temannya. Nah, sekedar informasi bahwa bapaknya Yani ini adalah seorang perantau, jadi jarang sekali pulang, dan Yani ini merasa nggak ada yang bisa nganter karena ibunya juga sibuk mengurus adiknya di rumah. Jadi mau nggak mau Yani ini kalau mau ngaji harus tetap lewat rumah Mbak Jona itu. Nah, pada kali itu ketika 3 orang ini lewat seperti biasa setelah maghrib yang kondisi sudah mulai gelap, melewati lompongan yang melewati rumah-rumah yang terbuat dari gubuk bambu. Begitu lewat sumur yang sama, mereka bertiga ini ngelihat ada sosok orang tua ini lagi. Dia jalan ngesot di lantai dengan penampilan yang seperti itu, rambut yang panjang putih sambil dengan wajahnya keriput. Dia ini ngesot, orang tua ini ngesot jalannya sambil bersuara seperti itu. Le, pijet ono mbale. Jadi maksud dari mijetin ini disuruh mijetin. Dan benar-benar itu orang tua ini bersuara seperti itu. Tapi ternyata setelah diusut ini bukan Mbak Jona. Karena ketika mereka lari dan menuju ke depan rumah Mbak Jona ini lagi di depan duduk-duduk di atas kursi goyangnya sambil santai. Loh, kenapa kok melayu? Mbak Jona ini tanya seperti itu. Iya mbah, itu mbah, ono wong tuwek mbah di belakang mbah. Di depan, di samping sumur. Lah Mbak Jona ini juga agak bingung juga dengan pernyataan anak-anak pada waktu itu. Wah, gak ono memedi ngono, gak ono. Wes aja wedi ngono. Nah, keesokan harinya mau nggak mau Yani ini minta tolong. Dia ini bilang ke ibunya, Bu, aku nggak mau ngaji, Bu. Loh, kenapa kok nggak mau ngaji? Lah, tiap kali lewat rumah Mbak Jona itu ada nenek-nenek tua itu loh. Lah, katanya ibunya, lah itu mungkin Mbak Jona. Enggak, waktu itu Mbak Jona ada di situ. Lah, ibunya Yani ini agak nggak percaya dengan kata-kata anaknya. Nah, karena melihat anaknya yang ketakutan daripada nggak mau ngaji, keesokan harinya itu diantar oleh ibunya. Jadi setelah maghrib, Yani ini minta ke ibunya, ayo Bu, terno nang musola. Ya wis, ayo tak anter. Jadi ibunya Yani nganter Yani. Waktu itu teman-temannya sudah nggak mau lewat situ lagi karena diantar orang tuanya memutari kampung menuju ke musola. Waktu itu Yani dan ibunya melewati jalan yang seperti biasa, jalan tikus. Dan pada saat mau menuju ke rumah Mbak Jona, di situ ada sumur. Ibunya Yani ini benar-benar ngelihat sosok orang tua ini muncul lagi. Dan sosok orang tua ini
jalan seperti biasa, dia ngesot seperti biasanya, dia ngesot serak, serak, le. Lah waktu itu ibunya Yani ini benar-benar ngelihat persis sosok ini, dan langsung Yani ini digandeng agak cepat menuju ke depan, tapi sambil melihat ke arah kiri. Jadi ibunya Yani ini ngelihat kalau sosok orang tua ini, ketika ibunya Yani menunjuk ke arah orang tua ini, sosok orang tua ini seperti masuk ke dalam sumur, merambat, langsung masuk ke dalam sumur dan hilang gitu aja. Nah ibunya Yani ini kemudian bilang ke Mbak Jona, "Mbah, di belakang rumah Mbak Jona itu kok sering ada memedi ya, penampakannya kayak orang tua gitu loh, rambutnya putih gitu." Nah karena Mbak Jona ini sering dilapori warga seperti itu, akhirnya Mbak Jona ini percaya kalau ada penunggu di sumurnya Mbak Jona itu. Nah setelah kejadian itu, Yani ini nggak mau lagi ngaji karena ibunya juga nggak bisa nganter Yani untuk muter kampung karena nggak ada transport. Ibunya juga nggak bisa naik sepeda ontel. Akhirnya nggak lama kemudian, 2 minggu setelah itu, bapaknya Yani ini pulang dari perantauan dan dilapori oleh ibunya bahwa Yani ini sudah lama nggak ngaji karena takut saat melewati rumah Mbak Jona. Nah bapaknya ini, karena bapaknya ini didikannya keras, terutama masalah agama dan ngaji, bapaknya Yani sempat bilang, "Wes nggak bisa, pokoknya kamu harus ngaji. Gimana caranya kamu ngaji? Tak anter." Bapak yang anter. "Iya Pak, tapi jangan lewat rumah Mbak Jona ya Pak." "Nggak wes, pokoknya muter." Akhirnya setelah maghrib itu, Yani ini diantar bapaknya. Dia muter kampung menuju ke musola, naik sepeda ontel. Nah begitu jalan, sepanjang perjalanan itu Yani cerita, "Pak, di rumahnya Mbak Jona itu loh Pak, kami itu sering dilihatin sosok orang tua, nenek-nenek gitu loh. Dia itu kayak manggil-manggil sambil minta pijit." Lah bapaknya Yani yang diceritain oleh Yani waktu itu, "Wah wis, kamu nggak usah takut gitu-gitu, yang penting sekarang kamu ngaji," gitu. Nah setelah mengantarkan Yani menuju ke musola, bapaknya ini pulang menuju ke rumah. Nah pas pulang inilah, bapaknya Yani ini ketika di perjalanan, sepedanya ini entah kenapa, apa yang dipikirkan, waktu itu tiba-tiba jalan ini sepi dan kayak menubruk sesuatu. Nubruk sesuatu ini warnanya putih. Nah begitu bapaknya Yani ini ngelihat ke atas, ternyata ini ada sosok pocong yang tingginya hampir 2 meter. Pocong ini sambil melihat ke arah bawah dan bersuara. Lah karena bapaknya Yani ini nggak takut dengan hal-hal semacam itu, jadi waktu itu kondisi seperti itu, bapaknya Yani ini menunjuk ke arah pocong tersebut. Dia bilang, "Oh, kon pelaku nih, kon ternyata. Awas kon ya." Jadi pocong ini dengan mata yang merah, tinggi 2 meter, sambil melihat ke arah bawah dan bersuara seperti itu. Nggak lama kemudian bapaknya Yani ini pulang kembali ke rumah dan dia bilang ke ibunya, "Bu, tolong aku antarkan ke rumah Mbak Jona yang katanya anak-anak dilihatin sosok mbah-mbah itu." "Enggak Pak, aku enggak berani lagi ke sana, takut." "Wis tak, pokoknya anterin aku ke sana sekarang." Diantarkanlah bapaknya ini melewati rumah Mbak Jona itu. Dan begitu melewati sumur tersebut, memang nggak ada sosok ini. Sosok perempuan yang biasa nampak ini, sosok nenek-nenek ini. Waktu bapaknya Yani ke sana, nggak ada sosok ini. Nah, pulanglah bapaknya Yani pulang. Keesokan harinya, di waktu yang sama ketika selesai ngantarkan Yani ke musola untuk ngaji, bapaknya ini iseng-iseng jalan sendiri menuju ke rumah Mbak Jona. Dan ternyata benar, ketika sampai di sumur, ini kelihatan sekali dari balik sumur, seperti ada orang tua atau nenek-nenek yang ngintip dari balik sumur dengan mata yang melotot, dan dari dahinya ini sudah keriput sekali dan rambutnya putih seperti nenek-nenek. Dia ini ngintip sambil matanya melotot. Lah, bapaknya Yani pada waktu itu yang ngelihat situasi seperti itu langsung nyamperin, disamperin seperti biasa, dan sosok nenek-nenek ini seperti masuk dalam sumur. Dan ketika disenter ke dalam sumur, ternyata nggak ada apapun. Setelah kejadian itu, bapaknya Yani ini minta tolong bantuan ke salah satu ustadz, salah satu guru ngajinya dari Yani. Dia ceritakan semua kalau
sering ada penampakan pocong yang tinggi 2 meter, juga ada penampakan nenek-nenek di sumur di rumahnya Mbak Jona. Ketika diceritakan seperti itu, kemudian bapaknya Yani dan Ustadz ini mendatangi titik-titik tersebut. Jadi titik-titik yang sering adanya penampakan pocong di situ, terus adanya nenek tua yang ada di sumur itu didatengin oleh Ustadz ini dan bapaknya Yani. Jadi seperti membacakan sesuatu, kemudian entah apa yang dilakukan. Seperti keterangan Yusuf itu, bapaknya melempar seperti garam atau apa. Nah, setelah kejadian itu memang nggak pernah lagi ada kejadian-kejadian atau hal-hal yang menakuti warga, terutama anak-anak yang berangkat ngaji. Nah, entah ada hubungannya atau enggak cerita dari Tommy dan Yusuf ini, tapi kejadian ini benar-benar pernah terjadi di satu desa yang sama. Kita sebut nama desanya Desa B. Jadi cerita ini ternyata setelah tak konfirmasi lagi, jadi ketika selesai membaca cerita ini, aku jadi ingat cerita tentang temanku Tommy ini. Jadi beberapa waktu yang lalu kita coba kontak ke Tommy. Ternyata Tommy ini sempat cerita bahwa sosok pocong ini muncul, isunya yang dikatakan warga itu isunya karena ada satu orang di sana yang bisa dikatakan dia ini orang berkecukupan. Pada masa hidupnya dia berkecukupan, tapi seringkali ketika hidup itu dia ini sering makan atau mengambil hak orang lain. Misalnya ada halaman yang sebenarnya batas rumah halamannya ini sampai sejauh ini, tapi dia ini seperti melonggarkan tanahnya, kemudian ditanami tanaman-tanaman seperti salak, pandan, dan lain-lain. Dan beberapa tahun berlalu, orang yang sebelah ini seperti lupa dengan tanahnya, kemudian dibangunlah permanen. Jadi dibangun bata permanen. Begitu juga rumah anak-anaknya yang dimilikinya, yang nggak jauh dari situ, di model seperti itu. Jadi tanahnya diambil sedikit, tanah orang ini diambil sedikit, ditanami tanaman seperti pisang dan lain-lain. Beberapa tahun kemudian nanti dibangun permanen, seolah-olah itu adalah tanahnya dia. Satu ketika orang ini sakit, bapak-bapak ini sakit keras, orang ini cuma bisa berbaring di kamar tidur dan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi banyak desas-desus warga itu yang mengatakan bahwa Bapak A ini, dia ini seolah mengalami serangan santet. Ada yang berpikiran seperti itu. Dan gak lama kemudian, Bapak A ini dinyatakan meninggal saat itu dan dimakamkan. Orang-orang pada saat mengantarkan ke pekuburan itu, pemakaman itu, awalnya memang sudah mengalami keanehan. Jadi ada seperti suara yang burung gagak yang bersuara di situ, kak, kak. Jadi suara alam ini benar-benar heboh pada saat pemakaman Bapak A ini. Dan begitu saat akan dimasukkan ke liang lahat, si jenazah ini tiba-tiba panjang dengan sendirinya. Nah, entah kenapa orang-orang atau warga yang ikut memakamkan pada waktu itu, terutama Pak Mutin yang ikut memakamkan, orang-orang ini dengan santainya, ya udahlah, langsung masukin aja, udah, nggak usah dipanjangin lagi makamnya. Jadi orang-orang ini seperti biasa, dan anaknya yang pada saat pemakaman ada di situ seperti ikhlas dengan kejadian yang dialami bapaknya. Jadi pada saat pemakaman, jenazah yang tiba-tiba memanjang dengan sendirinya ini dipaksakan masuk dengan posisi kaki yang tertekuk. Jadi kakinya ini benar-benar nekuk ke dalam dan dipaksakan masuk, kemudian dimakamkan. Nah, setelah kejadian itu muncullah isu-isu pocong yang tingginya hampir 2 meter. Nah, inilah kisah yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami bagikan ke teman-teman. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.